Dan oke sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya di konten serunya sepak bola hanya di channel Nunuy Zulhilmi bersama gue sendiri Nunuy. Selamat sore sob semuanya. Gua pengen membahas konten serunya sepak bola yaitu seputar lanjutan Super League Liga 1 antara duel klasik, duel lawas, duel lama, duel panas, tuan rumah Persebaya versus Persija Jakarta, di mana tim tamu mengejutkan setelah 2 atau 3 kali pertandingan Persija Jakarta tampil kurang mengesankan. Kali ini Macan mengaung di kandang buaya. Macan kembali memberikan permainan yang bagus, atraktif di kandang Persebaya Surabaya. Sebetulnya di sini permainan Persebaya Surabaya sama sekali sama sekali bisa dibilang tidak tampil jelek, tidak tampil kurang bagus, tapi malah permainan Persija lah yang meredam permainan Persebaya, sehingga permainan Persebaya tidak bisa keluar, permainan Persebaya tidak bisa menggigit gitu ya, walaupun memang ada beberapa kurangnya gitu, ada beberapa ada beberapa tidak keluarnya pemain Persebaya, justru ya memang karena berhasil diredam oleh permainan yang ditampilkan Persija Jakarta. Kita tahu kalau kamera mengamati sosok pelatih dari Persija Jakarta itu, dia super deg-degan, super grogi gitu. Seringkali kayak kakinya gerak-gerak sendiri, tangannya goyang-goyang sendiri, apalah, kayak menampilkan sosok grogi gitu. So, oke. Terutama Persija tampil baik itu dua gelandangnya mampu menghentikan permainan yang disajikan dari capnya Persibaya. Si Bruno itu, duet Bruno berhasil dimatikan oleh dua gelandangnya Persibaya, sehingga efektivitas Persebaya berkurang, bahkan hampir berhenti gitu. Terus si Alano yang berperan untuk menarik, menjemput bola beberapa kali. Terus Doni Tripamungkas, astagfirullahaladzim, si Rio Fahmi yang membuka ruang, dan Alano yang menjemput bola, yang langsung mengalirkan bola ke striker Persija yang baru sembuh dari cedera lumayan cukup panjang tuh, yang membuka bola. Itu skema yang menarik yang ditampilkan Persija Jakarta berulang kali, 2 atau 3 kali lah, sehingga bisa dibilang ya cukup berulang-ulang kali gitu. Dan Doni Tripamungkas dari sisi kiri ketika si Maxwell dihentikan oleh backnya Persebaya yang tampil cukup impresif, back siapa tuh lupa gue, yang akhirnya kenapa sih dia melakukan tarikan seperti Yakob Sayuri itu gitu kan, yang sebetulnya gue mengamati itu tampil cukup impresif gitu. Laga klasik ini benar-benar keras, laga klasik ini benar-benar berbahaya, sehingga menyorot mata sebagai penikmat dan pencinta sepak bola Indonesia. Oke. Doni Tripamungkas mensupport Maxwell dengan bagus, dengan baik gitu. Oke. Gol pertama Persija lahir dari setup yang baik gitu, dari direncanakan passing pendek, terus dari free kick awal mula, terus passing pendek, balik lagi passing pendek, balik lagi sampai bola dilayangkan, bola drop ball silang dilayangkan, dan Doni Tripamungkas di luar dugaan menyambut bola seusai si striker Persija yang cedera panjang tadi. Dia kan fokus back Persija tuh kayak mengamati dan menjaga ketat si striker ini. Emang striker ini kan gacor juga tuh, gacor banget. Dan si Doni Tripamungkas lari dari belakang tanpa, bisa dibilang tanpa ada pengawalan, cuman dia bisa lolos dari pengawalan tersebut. Oke. Gol kedua Persija, Prince Jordi Amat akhirnya mencetak gol untuk Persija gitu kan.
dari set up corner kick dari Alano memberikan bola ke tiang jauh dan disundul oleh pemain Persija, siapa namanya lupa lagi gua, dan mengenai Mister gawang. Bola balik lagi Jordi Amat yang berdiri dalam posisi yang bagus, posisi yang baik, serta pemain Persebaya yang kurang baik dalam melakukan penjagaan gitu, sehingga bisa langsung menceploskan dan Jordi Amat melakukan gol perdana untuk Persija Jakarta. Oke. Persebaya sebetulnya sempat memperkecil kedudukan, cuman itu kalau di wasit VAR jelas pelanggaran di wasit VAR-nya, karena sebelum di awal babak kedua itu Persebaya langsung mengepres bagus banget. Markingnya Persebaya juga sepanjang pertandingan bagus sekali sob gitu. Oke, sering menyulitkan pergerakan si Pak Kumis tuh, sehingga kreatifnya nggak keluar ke Pak Kumis ya Persija Jakarta. Terus ya balik lagi ke golnya Persebaya ya layak dianulir, ada pelanggaran terhadap Analo, ada injakan terhadap Analo sebelum bolanya jatuh ke striker Persija itu. Dan Persija unggul 3-0 terlebih dahulu, lewat titik putih, lewat siapa namanya, ya gue bilang itu pelanggaran lah, memang jelas pelanggaran, kecuali emang penalti yang selanjutnya bukan pelanggaran yang ada tarikan tuh kayak siapa namanya Yakob Sayuri, jelas itu dihentikan, nggak perlu, orang bolanya juga jauh, bolanya juga melambung tinggi menghindari si bek Persebaya yang muda itu, yang gue bilang tampil bagus dari awal babak pertama, ngotot ya, greget ya, gue suka. Tidak disia-siakan oleh Alano. Golnya Persebaya juga ya lahir dengan setup yang cukup bagus di gol yang center back tersebut. Terus gue juga setuju banget VAR juga menganulir, ada Persija kan berkesempatan untuk mendapatkan penalti titik kedua selanjutnya, titik penalti selanjutnya titik kedua lagi ya, dan ya gue layak itu Excel, bisa dibilang itu masih perebutan bola lah, duel lah, dan wasit memutuskan untuk menggagalkan foul tersebut jadi bukan penalti, ya gue layak, gue setuju. Dan Persija menang di kandang Buaya dengan skor 3-1. Ya Persebaya tampil baik, tapi Persija tampil bagus banget. Oke, sob, ingat itu. Oke. Dan selamat untuk Persija Jakarta, dan ayo bangkit Persebaya Surabaya, tunjukkan permainan terbaikmu selanjutnya di game selanjutnya, dan Persija pertahankan semangat kemenanganmu, pertahankan permainan bagusmu. Ya kalau gua disuruh ranking ya, 2 gelandang Persija tuh gua tempatkan di 4 atau 5 lah. Terus Doni Tripamungkas di nomor 3-nya. Terus siapa lagi ya? Nomor 2-nya gua taruh Doni Tripamungkas, gua taruh di 2 deh. Nomor 3-nya tuh si siapa namanya, striker Persija. Nomor 2-nya Doni Tripamungkas, nomor 1-nya si Alano Dembele-nya Persija. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan sob.